Yosua pasal 24. Kita akan baca bersama pada ayat yang ke-15. Yosua pasal 24 di ayat yang ke-15. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh membaca bersama-sama Yosua pasal 24 di ayat yang ke-25. Ya. 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi keluarga rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini ya, firman Tuhan yang luar biasa. Salah satu perkataan yang dikatakan oleh Yosua ya, oleh kekuatan kuasa Roh Kudus ya, dia memperkatakan bahwa tapi jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, dia suruh pilih pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini ada sambungannya dengan firman Tuhan yang saya bawakan pada minggu yang lalu, di mana berbicara mengenai iman. Kalau minggu yang lalu kita berbicara mengenai apa sih iman itu, arti dari iman, dampak dari orang yang beriman, dan bagaimana supaya iman itu bertumbuh. Ya, minggu lalu saya sudah bahas. Nah, pada pagi hari yang ini, yang indah ini, kita akan melihat ya konsistensi iman. Ya, saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah konsistensi iman. Ya, bagaimana kelanjutan dari iman itu? Ya kan? Kita tahu bersama arti dari iman, dampak orang yang beriman kita sudah tahu ya. Kemudian bagaimana supaya iman kita itu bertumbuh. Nah, sekarang bagaimana kita menjaga iman itu? Ya, supaya berkesinambungan terus, iman itu tetap terjaga. Atau bagaimana konsistensi dari iman itu? Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini ada saya ambil dua hal saja ya. Ada dua hal penting di sini. Bapak Ibu, di ayat yang ayat yang ketiga, Yosua pasal 24, di ayat yang ketiga begini firman Tuhan. Atau sebelumnya ya, saya beri judul firman Tuhan ini konsistensi iman. Nah, yang pertama, mengapa orang atau dalam hal ini orang Israel tidak konsisten dalam iman mereka? Ya, ada dua pertanyaan saja pada pagi hari ini yang akan kita bahas dan kita akan jawab bersama. Ya, ada dua pertanyaan. Mengapa orang Israel tidak konsisten dalam iman mereka? Kita akan melihat di ayat yang ke-2. Di ayat yang kedua berkata begini. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Allah di sini huruf kecil. Tentu saja itu bukan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Dengan kata lain, orang Israel pada waktu itu mau melestarikan tradisi nenek moyang. Nah, kalau kita baca di ayat 3, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tapi aku mengambil Abraham, bapamu itu dari seberang sungai Efrat. Artinya, Tuhan mengambil Abraham ini
yang tadinya hidup dalam penyembahan berhala, menyembah Allah yang lain. Nah, kemudian Tuhan bawa kepada Allah yang benar. Nah, yang saya mau ambil di sini bahwa mengapa orang Israel tidak konsisten? Mengapa orang Israel tidak bisa terus-menerus dalam iman? Karena yang pertama saya dapat ayat yang kedua ini adalah mereka masih mau melestarikan adat istiadat mereka. Kita tahu bersama bahwa orang tua atau leluhur dari Abraham adalah orang yang menyembah berhala. Saya baca lagi ayat 2. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham. Dalam artinya leluhur dari Abraham yang menyembah berhala. Karena di ayat 2 tadi di terakhir dikatakan beribadah kepada Allah yang lain. Jadi ini yang membuat sehingga iman mereka tidak bertumbuh. Ini yang membuat sehingga iman dari orang Israel ini tidak bertumbuh. Dan seringkali ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita sudah menyembah Yesus, kita sudah datang kepada Tuhan, tetapi ada kalanya kita masih mau melestarikan kebiasaan-kebiasaan yang lama yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang notabene ada kalanya menyembah Allah yang bukan di dalam Yesus Kristus. Itu yang pertama, poin yang pertama. Kemudian, mengapa orang Israel tidak konsisten dengan iman mereka? Kita lihat di ayat yang ke-15. Di ayat yang ke-15 saya akan baca seluruh ayat 15. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ya, pertama, Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Yang kedua, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamini. Nah, jadi di sini ternyata Yosua tahu ya bahwa orang Israel itu yang pertama masih terikat dengan adat istiadat, kemudian yang kedua mereka gampang terpengaruh. Ya, mereka dalam perjalanan iman mereka, dalam perjalanan mereka mengiring Tuhan, mereka mudah terpengaruh. Mereka keluar dari Mesir, bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka dalam perjalanan di padang gurun dan sebagainya, mereka sering terpengaruh dengan keadaan situasi, dengan pergumulan mereka dalam perjalanan, mereka gampang terpengaruh di mana mereka singgah, mereka mungkin ini yang bagus dan sebagainya. Nah, ketika mereka sampai ke tanah ini atau tanah Kanaan di mana Yosua memimpin bangsa Israel meneruskan perjalanan pemimpinan dari Musa, dan ketika mereka sampai ke tanah perjanjian, mereka diam di tanah orang Amori ini. Nah, di sini dikatakan bahwa apa yang seringkali membuat iman mereka itu terhambat karena mereka terpengaruh dengan kebiasaan orang yang mereka tempati. Ya, waktu mereka datang ke negeri ini, ke tempat yang Tuhan janjikan ini, ya di situ diam orang-orang Kanaan, ada orang Amori. Nah, di sini makanya Yosua mengatakan bahwa kamu pilih, kamu mau beribadah kepada Allahnya nenek moyang, atau kamu mau beribadah kepada Allahnya yang disembah oleh orang tuan rumah setempat. Tetapi kalau kita lihat di sini, Yosua mau memotivasi kepada orang Israel ya untuk aku tetap konsisten, aku tetap menyembah Tuhan karena Tuhan sudah pimpin ya kami melewati laut Teberau, ya keluar dari Mesir, melewati padang gurun, ya perjalanan yang sudah begitu sulit, dan di situ Tuhan memimpin, ada tiang awan, tiang api, ada mana dari surga. Apa yang kurang, gitu kan? Tidak ada yang kurang dalam mengiringi Tuhan. Tetapi di sini yang membuat orang Israel tidak konsisten dalam iman mereka, karena kemana mereka pergi, mereka masih terpengaruh dengan keadaan orang di tempat mereka tinggal. Atau dalam hal ini, ya boleh dibilang mengikuti cara mayoritas. Kemudian yang ketiga,
kita akan menjawab mengapa orang Israel tidak konsisten dalam iman mereka. Di ayat 15 tadi Yosua sempat bertanya begini, tapi jikalau kamu anggap tidak baik untuk beribadah. Nah itu. Jadi ternyata orang Israel ini menganggap ya ngapain untuk beribadah. Dia beribadah begitu-begitu aja gitu. Ya beribadah toh pergumulan saya tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Karena yang seringkali menjadi masalah bukan kita yang mau mengikut Tuhan, tetapi Tuhan yang kita paksakan untuk mengikut kita. Ini yang seringkali menjadi permasalahan dan kehidupan dalam perjalanan iman orang Kristen, orang percaya. Ya, mereka sudah beribadah, tapi mereka pikir, waduh, sudah ikut Tuhan kok pergumulan saya masih ada. Sudah ikut Tuhan kok apa yang saya minta belum dapat. Jadi mereka menganggap bahwa tidak baik untuk beribadah, ngapain beribadah? Nah ini yang membuat iman mereka itu tidak kontinu. Ini yang membuat iman mereka itu tidak konsisten. Padahal kalau mengiring Tuhan, ya kita harus mengikut Tuhan. Ikut Tuhan dulu ya. Kerajaan surga dan kebenarannya semua ditambahkan ya. Kita ikut Tuhan dulu baru kita alami ya. Kita jadi sama seperti Yesus Kristus. Jangan kita paksa Tuhan yang ikut kita. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya, kalau tadi apa yang menyebabkan orang Israel tidak konsisten dengan iman mereka kepada Tuhan? Yang kedua, pertanyaan di sini adalah mengapa Yosua konsisten dengan imannya? Haleluya. Kalau tadi orang Israel tidak konsisten, nah sekarang mengapa Yosua tetap konsisten dengan imannya? Atau kita bisa tanya kepada diri kita sendiri, ya kan? Kenapa kita tidak konsisten? Atau kita bisa tanya kepada diri kita, kenapa sih sampai sekarang saya masih konsisten mengikut Tuhan? Kenapa sampai sekarang saya masih menyala-nyala dalam Tuhan? Ya kan? Mari kita pelajari di sini. Ada beberapa ayat. Di ayat yang kita kembali ya, kita cuma berputar-putar di sini, tapi kita percaya ada makna-makna yang luar biasa yang akan Tuhan bukakan bagi kita. Dia di Yosua pasal 24 di ayat yang kedua, saya baca di ayat yang ketiga saja ya, di ayat yang ketiga kita kembali. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberkati Ishak dan memberikan Ishak kepadanya. Artinya apa? Di sini ya, Allah memberikan kasih karunia. Allah penuh dengan kasih karunia. Hal-hal ini yang membuat Yosua tetap konsisten dengan iman kepada Tuhan. Ya, kita juga harus mengingat selalu akan kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya sudah katakan tadi bahwa Abraham itu dia adalah keturunan dari orang atau leluhurnya adalah orang yang menyembah berhala. Ya, dalam hal ini ya. Tetapi Tuhan mengambil di ayat 3 tadi. Tetapi aku mengambil Abraham. Ini Tuhan yang berbicara di ayat 3. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat. Dari tadinya Abraham adalah golongan orang yang tidak percaya, tidak menyembah Allah yang benar. Tuhan ambil. Tuhan dari tempat yang maha tinggi mau menundukkan diri, mengambil. Ini adalah kasih karunia. Jadi itu juga yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kehidupan kita, latar belakang kita bobrok, mungkin latar belakang kita bukan orang percaya, mungkin latar belakang kita orang jahat dan lain sebagainya. Mungkin latar belakang kita tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi Tuhan ambil kita. Itulah kasih karunia. Oleh karena itu Yosua tetap konsisten dengan iman karena dia percaya dia ada di dalam Tuhan itu karena kasih karunia. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita harus sadari ini. Kita ada karena kasih karunia Tuhan. Kita percaya Tuhan itu karena kasih karunia. Kita masih hidup sampai saat ini, kita masih bisa beribadah, ya kita masih ada dalam Tuhan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu kita pakai kasih karunia itu untuk tetap konsisten dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Amin. Yang selanjutnya, mengapa Yosua konsisten dengan imannya? Saya ambil di ayat yang ke-12 ya.
Selain ini ayatnya cukup panjang, tapi kita akan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada orang Israel. Di ayat yang ke-12, masih di pasal 24, sebenarnya mulai dari ayat 5 kalau kita mau baca. Gak apa-apa, saya baca dari ayat 5. Yosua pasal 24. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulai Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, orang Mesir mengejar. Lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Tebrau. Ayat 7. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan datangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya. Sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Sapor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya mereka memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kaum warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewe dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Ayat 12. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Artinya di sini saya ambil bahwa karena Allah El Shaddai, Allah yang berkuasa menjaga, melindungi orang Israel. Mereka dikejar oleh bangsa Mesir, ya, tetapi melewati laut Tebrau, Tuhan kalahkan orang Mesir. Di setiap tempat mereka selalu dilindungi Tuhan. Musuh-musuh mereka Tuhan yang tanggung jawab, ya. Musuh-musuh mereka dikalahkan oleh Tuhan. Bahkan di tadi ayat 12 tadi, ini yang harus kita sadari, ya. Bukan oleh panah, ya. Saya baca lagi. Kemudian ayat 12. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amor itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Artinya apa, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan? Di situ Tuhan yang ambil alih untuk melindungi orang Israel. Dan ini disadari benar oleh Yosua. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, adakah kita menyadari hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita? Kalau kita menyadari hal ini, kita akan tetap konsisten dalam iman kita kepada Tuhan. Amin. Karena kita tahu dalam perjalanan hidup kita ada Tuhan yang pegang kendali, termasuk juga dalam menghadapi corona. Tuhan pegang kendali hidup kita. Ya, Dia bisa melepaskan bangsa Israel. Itu tidak masuk di akal, Bapak Ibu Saudara. Tidak masuk di akal. Ya, melewati laut Tebrau, laut bisa kering. Ketika mereka lewat, laut sambung kembali. Musuh-musuh mereka dikalahkan oleh Tuhan. Ya, dan banyak lagi pengalaman-pengalamannya melewati Yeriko. Ya, bagaimana tembok Yeriko yang begitu tebal, ya. Ketika mereka memuji menyembah Tuhan, mereka taat kepada apa yang Tuhan suruh, ya, memutar tembok Yeriko itu hancur. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bukan karena kita, tapi karena kekuatan kuasa Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Amin. Jangan kita berkata bahwa saya sudah pintar, saya sudah hebat.
saya sudah baik, ya, saya sudah melakukan segalanya yang terbaik. Jangan kita berpikir seperti itu, ya. Itu semua karena kita punya Tuhan, Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Kasih, Allah yang penuh dengan anugerah, Allah yang penuh dengan kasih karunia. Kita harus menyadari dan kita harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Itulah yang terbaik. Kemudian, kenapa Yosua tetap konsisten dengan imannya? Di ayat 13 mari kita lihat. Di ayat yang ke-13, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Ini berbicara bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Jehovah Jireh. Dia bisa mengadakan apa yang kita butuhkan, amin. Dia akan mengadakan apa yang kita butuhkan. Segala keperluan kita, Dia akan mengadakan bagi kita. Kalau kita sudah taat, kita sudah setia dengan Tuhan. Kembali lagi, bukan karena kita, tapi karena kuat kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian inilah yang menjadi pegangan bagi kita pada pagi hari ini, ya, bahwa Tuhanlah Jehovah Jireh, Dia sanggup menolong kita. Ada firman Tuhan yang mengatakan burung-burung di udara tidak menabur, tapi mereka dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kita, ya, orang-orang yang adalah milik kepunyaan Tuhan yang spesial, ya, buatan tangan Tuhan yang spesial. Kita manusia, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita pasti ada berkat-berkat yang spesial juga dari Tuhan, amin. Nah, kemudian yang terakhir, mengapa Yosua tetap konsisten dengan imannya? Di ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Yosua pasal 24, saya akan baca di ayat yang ke-16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhilah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Ayat 18 saya baca. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Amin. Artinya Yosua tetap konsisten dengan imannya di sini karena dia percaya bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan penguasa segala sejarah. Ya, haleluya. Di sini saya dapat bahwa sepanjang jalan kita tempuh di antara semua bangsa yang kita lalui, ada Tuhan yang menjaga, memelihara, melindungi. Sepanjang masa, saya ambil di sini bahwa Tuhan adalah penguasa sejarah. Amin. Amin. Dia adalah Alfa, dia Omega, yang awal dan yang akhir. Ya, tidak ada zaman yang tanpa Dia kuasai. Amin. Artinya di dalam seluruh keberadaan hidup kita, kita harus mengimani dari kita kecil sampai kita sekarang, sampai kita tua, tetap Tuhan ada bersama kita. Kita tidak perlu takut. Amin. Selagi kita masih hidup, kita harus selalu memuji. Dan di sini adalah beribadah kepada Tuhan. Ya, mungkin beribadahnya lewat live streaming, nggak mengapa. Yang penting hati kita, jemaat itu adalah, gereja itu adalah kita sendiri, bukan gedungnya. Tuhan bukan mau selamatkan gedungnya. Yang Tuhan mau selamatkan adalah gereja Tuhan. Yang Yesus katakan kepada Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Jadi jemaat yang dimaksud adalah pribadi-pribadi kita, eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap menuju kepada terang yang ajaib. Jadi kita adalah gereja Tuhan yang sementara dibangun. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita semua yang mendengar, yang menyaksikan live streaming pada pagi hari ini, kita harus percaya diri dalam mengikut Tuhan. Kita harus optimis
bahwa Tuhan kita dahsyat dan ajaib. Amin. Tuhan, kita punya Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Kita punya Allah yang El Shaddai. Kita punya Allah yang Jehovah Jireh. Dia penguasa dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah yang perfect, Allah yang sempurna. Haleluya. Dan oleh karena itu, jangan ada pikiran kita untuk tidak beribadah pada Tuhan. Walaupun ibadah lewat live streaming, ya, ibadah di rumah-rumah sendiri, mungkin tidak bersama-sama dengan hamba Tuhan, dengan gembala, pendeta dan sebagainya, kita bangun hubungan langsung dengan Tuhan Yesus. Amin. Karena waktu Yesus mati di kayu salib, ya, waktu darahnya tercurah, ada terjadi gempa yang luar biasa. Tabir bait Allah terbelah. Kita yang sudah ada dalam Yesus, kita mengikut Yesus, masuk pada ruang Maha Kudus itu. Jalannya apa? Ikut Yesus saja. Bersama dengan Yesus kita bisa masuk ruang Maha Kudus. Kalau di perjanjian lama, orang-orang yang sebelum Yesus tidak bisa, ya, harus imam besar yang masuk ke ruang Maha Kudus, itu pun 1 tahun 1 kali, ya. Itu pun membawa darah domba. Ya, tetapi kita yang sudah dalam Yesus, cukup darah Yesus yang tercurah itu, ya, menjadi materai, dan kita yang mengikut Yesus, kita punya akses untuk masuk ruang Maha Kudus, ya. Walaupun kita di rumah, kita bisa menyembah, masuk ruang Maha Kudus. Yang penting hati yang tulus dan ikhlas. Jangan pikiran kemana-mana. Pikir, karena cuma di rumah, ya. Tetapi yang penting hati kita, kehidupan seluruh kehidupan kita yang mau terus ikhlas datang kepada Tuhan. Di situ Tuhan hadir dan membangun jemaatnya, membangun gerejanya. Dan adalah kita pribadi-pribadi. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua di pagi hari yang indah ini. Kita nyanyikan pujian tadi. Kau berfirman. Dan semoga kau bersabda dan selamatkan, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lautan yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Ya. Haleluya. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sudah kita sama-sama baca dan renungkan pada pagi hari ini. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu dapatkan dari firman Tuhan yang kita sama-sama dengar pada pagi hari ini. Tapi firman Tuhan itu adalah kuasa Tuhan sendiri. Firman itu adalah Dia sendiri. Pasti ada rema yang kita dapatkan. Jangan keraskan hati kita. Apa yang membuat iman kita tidak bertumbuh? Apa yang membuat kita tidak konsisten dengan iman dalam pengiringan kepada Tuhan? Kita sudah belajar pada pagi hari ini. Orang Israel pada waktu itu masih memegang kuat adat istiadat, padahal tidak sesuai dengan kemauan Tuhan. Tuhan mengambil Abraham dari kehidupan yang tidak menyembah Tuhan. Tuhan ambil. Itulah kasih karunia Tuhan. Kemudian
pergi, mereka masih terpengaruh dengan keadaan setempat. Ini yang membuat iman mereka tidak konsisten, tidak bertumbuh. Kemudian mereka berpikir bahwa ikut Tuhan ya sama saja. Toh Tuhan tidak mengabulkan apa yang diinginkan. Karena seringkali mengikut Tuhan menginginkan kemauan sendiri, bukan kemauan Tuhan. Hal-hal ini yang membuat iman kita tidak bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Kita belajar dari seorang Yosua. Walaupun orang lain menyembah berhala, walaupun orang lain tidak ikut Tuhan, dia tetap berkomitmen. Aku dan seisi rumahku, kami tetap beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan yang luar biasa, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Karena sudah pasti kita mengikut Tuhan, kita akan lihat, kita akan alami, kita akan saksikan betapa Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus yang sudah mati tapi mengalahkan kematian itu dengan kebangkitan dan hidup kekal. Dan mujizat-mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, bagaimana iman kita saat ini? Kita berdoa kepada Tuhan Yesus supaya iman kita tetap konsisten mengiring Tuhan sampai sejauh mana Dia kehendaki kita hidup di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di